Cukup 2 ayat ini Ananda semua, para mahasiswa-mahasiswi, ada ringkasan dari ulul albab. Kata ulama, ulul albab itu adalah mereka yang tidak pernah berhenti berzikir dan tidak pernah berhenti berfikir. Setiap saat dia berzikir dan tidak ada waktu kecuali dia isi dengan bertafakur dan berfikir. Itulah ulul albab. Maka insan UII, jadikan 2 kata, berzikir dan berfikir. Jadikan 2 kata ini menjadi teman Ananda ketika belajar di Universitas Islam Indonesia. Supaya apa? Supaya nanti bisa ngomong seperti yang ada di lanjutan ayat tadi. Ketika mereka sudah tidak pernah putus zikir kepada Allah, selalu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia tidak pernah berhenti bertafakur tentang penciptaan Allah. Dirinya, dia sadar dirinya berasal dari apa, tugasnya di dunia apa, amanah-amanahnya sebagai warga negara apa, amanahnya sebagai seorang muslim apa. Dia mengerti, dia paham, ilmunya digunakan untuk apa. Ngapain saya belajar di UII? Kenapa saya masuk di UII? Dia ngerti kenapa masuk di UII. Lalu kalau sudah dapat ilmu, nanti ilmunya digunakan untuk apa? Apa yang harus dia tunaikan ketika ilmu sudah ada pada dirinya? Amanah kemasyarakatan apa yang harus dia kerjakan supaya ilmunya itu menjadi berkah untuk dirinya? Nah, kalau sudah mengerti, maka nanti di ujung akan keluarlah ucapan seperti yang ada di dalam ayat lanjutan dari yang dibaca oleh Ananda tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia dalam penciptaanmu. Jadi kalau ulul albab itu dia mengerti dan faham bahwa semua ciptaan Allah itu ada tempatnya, ada gunanya dalam kehidupan. Maka tidak akan dia sia-siakan apa yang ada di lingkungannya. Dia tidak akan remehkan, walaupun katakanlah satu pohon yang ada di depan rumahnya. Dia tidak akan berkecil hati walaupun misalnya dia tidak punya sawah seluas orang lain. Apa yang ada yang dia miliki, dia pahami betul bahwa itu adalah amanah dari Allah untuk dia gunakan sebaik-baiknya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Termasuk Ananda semua hadir di sini sekarang sudah menjadi mahasiswa UII. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa Ananda menjadi mahasiswa UII ini penuh dengan makna, ada hikmahnya. Jadi nggak sekedar wah katanya UII itu universitas yang keren, maka saya harus gabung di situ biar saya bisa berjaket biru. Wah, teman-teman saya masuk UII, masa saya kalah? Saya harus gabung juga di situ. Wah, UII itu sudah melahirkan alumni-alumni yang hebat-hebat. Ada yang menjadi pahlawan nasional, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi pedagang, ada orang-orang hebat hasil dari ini, maka saya nggak boleh kalah. Tidak hanya itu, bukan sekedar ikut-ikutan tapi atau gagah-gagahan, tapi Ananda sadar bahwa Ananda semua berada di UII hari ini adalah dalam rangka Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa tidak ada yang sia-sia, segala sesuatu penuh makna. Itu artinya
Rabbana ma khalaqta hadza batila, segala sesuatu penuh makna, termasuk keberadaan Ananda semua di sini. Jadi dengan memahami keberadaan Ananda di tempat ini dengan kefahaman yang sebaik-baiknya, dengan selalu berzikir dan berfikir, menggali ilmu, menambah wawasan, menambah pengalaman, menjadikan kampus UII ini tidak hanya dosen-dosennya sebagai pendidik, tapi keseluruhan UII dengan sejarahnya itu adalah pelajaran untuk kalian semua Ananda. Maka insya Allah di ujung kalian semua Ananda akan bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata saya di UII ini karena saya isi dengan zikir dan fikir, saya isi dengan hal-hal yang terbaik, maka saya mendapatkan kefahaman dan kemengertian. Itulah ulul albab. Ananda semua, itu satu contoh ya, di dalam Al-Quran. Ada banyak lagi sifat-sifat ulul albab yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Ra'd ya, kalian buka ayat 19 sampai ayat 24. Tulis, ntar buka di rumah. Ayat 19 sampai ayat 24. Ada 9 sifat dari ulul albab. Bagaimana mereka komit terhadap janji-janji mereka, bagaimana mereka tunaikan amanah-amanah mereka dengan baik. Berangkat dari rumah janji sama orang tua untuk benar-benar kuliah di UI ditunaikan, itu ulul albab. Punya komitmen dengan para pendidik, dengan dosen untuk benar-benar mengikuti pelajaran dengan baik, mau online, mau offline, mau zoom, mau tatap muka, tapi tetap komit benar-benar kuliah. Itu juga bagian dari ulul albab. Menyambung silaturahim, membuat jejaring kebaikan, membangun persahabatan yang dipenuhi dengan ide-ide dan gagasan serta kolaborasi dalam kebaikan. Yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, itu juga ulul albab. Nanti Ananda lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 19 sampai ayat 24, uraian tentang sifat-sifat ulul albab. Nah, ada pertanyaan sekarang. Dalam Ali Imran itu disebutkan sifat-sifatnya. Dalam surah Ar-Ra'd juga disebutkan sifat-sifatnya. Pertanyaannya adalah, ada nggak dalam Al-Quran contoh orang-orang yang termasuk ulul albab itu? Figurnya ada nggak? Ada nggak figur ulul albab dalam Al-Quran? Ini figur ya, bukan sifat. Ada nggak? Coba, ada bisa jawab? Siapa coba figur ulul albab dalam Al-Quran? Ya, tuh angkat tangan tuh, siapa? Ya, siapa? Siapa nak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, apa alasannya? Minta maju aja. Oh, ada pintar nih, kasih ijazah dari Pak. Udah nggak usah kuliah, udah pintar dia. Oh, baik. Lebih pintar dari yang ngomongin ini. Nabi Ibrahim, kenapa? Karena dia bisa menemukan, ya, bisa menemukan kebenaran hakiki dengan melihat bulan, bintang, matahari, lalu dia kemudian bisa berdakwah. Tidak dengan mengatakan, kaumku sembah nih, pokoknya saya mau kamu sembah Allah saja. Enggak begitu, tapi diajak kaumnya. Coba bapak-bapak ibu lihat tuh, mau sembah matahari, coba lihat matahari, ternyata tenggelam, nggak cocok, yang tenggelam disembah.
Lihat, oh bulan, coba ini bulan kayaknya cocok disembah. Bulan juga begitu, tenggelam, nggak cocok disembah. Ketika semua makhluk-makhluk yang hebat-hebat di langit itu, yang oleh sebagian orang dianggap istimewa, dianggap bertuah, dianggap punya kekuatan luar biasa, ternyata nggak pantas disembah, maka yang tersisa yang pantas disembah adalah yang menciptakan semua makhluk itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hebat. Siapa lagi? Ulul albab. Ini kan hari Jumat ya. Salah satu sunnah pada hari Jumat itu membaca surah apa? Al-Kahfi. Benar? Udah dibaca belum? Alhamdulillah. Jadi sudah dibaca. Nah, dalam surah Al-Kahfi itu ada sosok-sosok ulul albab. Siapa ulul albab dalam surah Al-Kahfi itu? Ashabul Kahfi, yang memang menjadi pusat dari seluruh pesan di dalam surah Al-Kahfi itu. Nah, coba lihat ananda semua ya, ayat 10 sampai ayat 16. Coba buka surah Kahfinya, yuk. Ayat 10 sampai ayat 16. Coba baca ayat 10-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Kencang ya. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا كرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Terus قومنا اتخذوا من دونه لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Terus ayat 16-nya, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Nih anak-anak sekalian, Ashabul Kahfi itu ulul albab. Kenapa mereka dikatakan ulul albab, kata ulama? Karena mereka mampu dengan akal mereka, dengan akal budi mereka memilah. Pada saat hampir semua orang yang ada saat itu tenggelam dalam kekufuran, tenggelam dalam kemusyrikan, meninggalkan tauhid, mereka bisa pilah. Mereka bisa memilah dan meretas jalan untuk menjaga tauhidnya. Jadi mereka tidak hanya punya akal, otak, tapi juga akal budi, otak dan hati. Maka kemudian mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat di mana di situ sudah sama sekali tidak ada peluang untuk bisa menyuarakan kebaikan. Nih, ingat ya anak-anakku semua, kalau suatu tempat itu masih ada peluang untuk satu macam kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, jangan tinggalkan tempat itu.
Dulu Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun, sholat di samping Ka'bah setiap pagi dan petang. Pada saat di Ka'bah itu ada 360 patung dan berhala. Adanya patung dan berhala itu tidak menghalangi Nabi untuk tetap beribadah. Artinya apa? Selama ada ruang kita berbuat baik, sekecil apapun di suatu tempat, maka jangan tinggalkan tempat itu. Justru tugas kita ananda semua adalah memperbesar ruang kebaikan itu sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya kebaikanlah yang mendominasi di tempat itu, yang buruk jadi minggir-minggir. Nah, Ashabul Kahfi beda, emang udah gak ada ruang kebaikan. Maka kemudian mereka berdoa. Apa doa mereka? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah aku, berikanlah kami. Nah, ada dua doa, ada dua permintaan di sini. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dari sisimu, perlindungan darimu ya Allah terhadap ancaman kejahatan yang akan menimpa kami, dan berikan kami kelurusan sehingga kami bisa menempuh kehidupan ini untuk sampai pada ridho. Wa hayyi lana min amrina rasyad. Ayat 10. Saya mau tanya sama anak-anakku semua, doanya dikabulin nggak? Doanya dikabulkan nggak? Doanya dikabulkan nggak? Hah? Doa Ashabul Kahfi itu dikabulkan nggak? Dikabulkan nggak? Dikabulkan segera atau pakai proses? Hah? Segera atau proses? Oh, ternyata walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau kasih sesuatu itu bisa saja langsung. Kalau dalam Al-Quran ada kun fayakun, tapi ternyata kisah Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa dikabulkannya doa mereka adalah dengan melewati proses-proses tertentu. Nah, ini yang ingin saya ajak ananda semua. Apa sih prosesnya? Dari mulai berdoa sampai kemudian ayat 16. Kan ayat 16 itu ada pengkabulan doa di situ. Yansyur lakum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Jadi di ayat 16 itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Antara ayat 10 sampai 16 disitulah ada prosesnya. Yang punya handphone buka di situ. Lihat ayat 11, 12, 13, 14, 15, baru kemudian 16. Nah, kalau Anda lihat ya, paling tidak ada 3 hal yang diproses, ya, yang menjadi tahapan kemudian doa itu dikabulkan. Mereka kemudian mendapatkan keselamatan, tidur 309 tahun lalu bangkit. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ayat 11. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Itu dia yang pertama. Jadi ketika Ananda punya cita-cita, lalu ingin cita-citanya sukses, perhatikan yang pertama ayat 11 ini. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. Kami tulikan telinga mereka. Apa arti kami tulikan telinga mereka? Nih, perhatikan ya anak-anakku ya. Kami tulikan telinga mereka, kata para ulama, adalah ungkapan bagaimana Allah menutup akses segala sesuatu yang tidak perlu mereka tahu. Sehingga mereka tetap fokus dengan apa yang mereka cita-citakan. Jadi suara yang bising, omongan orang, ya, hujatan-hujatan orang, komen-komen yang gak jelas, itu Allah tutup telinganya, sehingga mereka bisa fokus.
pada kekompakan, kebersamaan, ya, tetap untuk mencapai cita-cita mereka. Fadarabna ala adhanihim, Allah tulikan telinga mereka. Anak-anakku, dunia kita hari ini dunia yang